Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Iya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oke kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita upkan ya kasus ketidakadilan ya yang ada di Indonesia, kasus penjajahan, kasus penindasan ya. Jadi penjajahan halus, penjajahan model Taipan ya. Jadi yang dijajah ekonominya sampai pejabat-pejabat juga pada ketakutan ya, diduga seperti itu ya. Mendengar nama Sembilan Naga, mendengar nama Akhwan sudah pada ketakutan dan terbirit-birit ya. Saya duga seperti itu ya untuk pejabat-pejabat ya, termasuk pejabat oknum pejabat BPN masa lalu ya. Itu masih takut dengan seorang penjajah atau kelompok penjajah ya yang disebut dengan Sembilan Naga Taipan ya. Di antaranya Akhwan. Dengar suara Akhwan aja sudah terbirit-birit ya, suruh bikin apapun bisa, mau ya, karena mereka sudah dilempari tulang belulang, jadi tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali cuma iya dan melaksanakan apa yang diperintah oleh si penindas ataupun si penjajah ya. Oke, kali ini kita gas ya. Berita hoak ya, ini Abu Janda ini jongosnya Akhwan ya. Abu Janda itu jongosnya daripada Aseng ya, jongosnya Aseng. Sosok Abu Janda atau Permadi Arya ya ikut jadi sorotan dalam polemik pagar laut di Tangerang ya. Entah dia pansos, entah dia apa, entah dia disuap, entah dilempari tulang oleh Aseng, saya juga nggak tahu ya kenapa dia bisa bikin konten hoak seperti itu ya. Ya, pasalnya dia dituding membuat berita bohong atau hoak ya terkait kepemilikan pagar laut tersebut ya. Dalam konten yang dibuatnya, Abu Janda menyebut bahwa pagar laut tersebut milik nelayan atau warga sekitar ya. Melalui kontennya, Abu Janda mewawancarai dua pria yang mengaku sebagai nelayan. Nah, ini jelas-jelas hoak ya, dan sudah ditepis oleh nelayan Banten, Serang ataupun Tangerang ya. Jadi kedua pria yang ditanyai oleh Abu Janda itu menyampaikan bahwa pagar laut tersebut dipasang oleh warga sudah selama 5 tahun ya, asal ngejeblak aja karena dua orang yang ditanya itu kan sudah dibayar sama Abu Janda, katanya dibayar 100.000. Itu dari berita yang saya dapat ya. Berdasarkan wawancara tersebut, Abu Janda menegaskan bahwa pagar laut itu bukan milik PIK 2 ataupun milik beberapa perusahaan. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoak pagar laut itu milik PIK 2 atau Agung Sedayu Akhwan ya. Pagar laut itu dipastikan milik nelayan warga seputar Tangerang, Banten. Itu hoaknya Abu Janda ya. Jadi sekali lagi, Abu Janda adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat, dan dia jongos dari ante-ante asing dan aseng ya. Saya ucapkan sekali lagi ya untuk Abu Janda ya, Anda seorang jongos, seorang pengkhianat, seorang pengecut, seorang pecundang ya. Anda jongosnya ante asing, Akhwan, aseng, Taipan, Sembilan Naga ya. Untuk lebih lengkapnya kita simak dulu. Pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada apa 5 tahun, Pak? Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada, dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo, ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Selanjutnya langsung aja kita simak ya penjelasan daripada nelayan ya, efek daripada pagar laut itu yang dibuat
yang diduga dibuat oleh 9 naga ya, Akhwan ya, PT Agung Sedayu, dan kroni-kroninya ya dibikin oleh sang penindas, oleh sang perampas ya, perampas Taipan ya, yang sudah merampas tanah rakyat ya, yang bikin diperkirakan atau diduga itu ya. Kita simak ya pernyataan nelayan, sebab dan akibatnya, dan langsung saja kita lanjut pernyataan dengan pengacara-pengacara, ahlinya ahli, pakarnya pakar, tentang hukum kelautan, hukum daratan, dan juga tentang sertifikasi, tentang sertifikat HGB, sertifikat hak milik, dan juga langsung aja kita simak tentang pencerahan daripada pendekar Macan Kulon ya. Pendekar Macan Kulon menyala lagi ini Pak Kolek ya. Pak Kolek itu melebihi seorang kiai ya, sebetulnya dia seorang kiai sekaligus jawara, dan yang dia punya kecerdasan yang sangat luar biasa, dan dia tahu tentang agama, jadi dia tahu tentang sabilillah ya, perang sabil memerangi penjajah, penindas, pemeras yang ada di negeri Indonesia ini. Jadi patut kita dukung ya, patut kita dukung ya. Oke, kita simak nelayan, pakar hukum, dan juga pendekar Macan Kulon ya, Pak Kolek. Langsung aja kita gas simak. Saya sudah berjuang 10 tahun. Saya sudah ditangkap, pernah di penjara, sudah pernah di segala macam pun juga sudah pernah, dan saya tidak ingin ini terjadi pada orang lain juga. Masalah PIK 2 bukan rasis, tapi ini masalah kedaulatan rakyat. Artinya termasuk bagaimana persoalan tentang sungai-sungai yang itu adalah fasilitas publik yang diuruk, gitu kan. Terus kemudian orang-orang yang mempunyai lahan kemudian tanpa ada transaksi diuruk terlebih dahulu. Pak Udin, Bapak Udin ini sudah berprofesi sebagai nelayan selama berapa lama, Pak? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Ini tentang pencabutan dari pagar laut ini yang ada di Tanjung Kait. Bapak kemarin sempat juga ikut mencabut juga pagar laut ini atau gimana? Ya sempat ngikut juga sih pagar laut. Oke, untuk pencabutannya itu ini bukan Pak, bambu-bambunya mungkin Ya, bisa ini- diperlihatkan? Ya ini bambu-bambunya ini. Oke. Ini dimulai dicabut dari kapan Pak yang Bapak ikut bantu? Hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin. Mungkin bisa diceritakan Pak, kesulitannya nih mencabut pagar bambu dari pagar laut yang ada di Tanjung Kait ini seperti apa sih Pak? Ya kesulitannya kedalamannya lebih dari 50 cm sih Bu, 70 cm. Memakan waktu 2 menit atau 3 menit. Terus memerlukannya bukan seorang 2 orang. Sampai 3 orang satu bambu. 2 menit sampai 3 menit untuk satu bambu ya. Para wali gitu kan, para revolusioner terdahulu itu kan untuk mengajak anak cucunya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sampai itu tingkatannya Allah mengutus Rasulnya untuk mengajak ke dalam sesuatu yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, tiba-tiba di zaman tahun ini, di negara kita sendiri, negara Indonesia, saya melihat kegelapan itu. Saya melihat kegelapan itu. Dan itu dipraktekkan sampai tingkat atas, sampai tingkat masyarakat yang paling bawah. Dia mempraktekkan pola laku, cara berlaku dan berbuat dengan pola laku kegelapan. Dulmun, dolim. Gitu. Dolim, bodoh. Nah, ternyata ketika kita cari sebabnya, kebodohan-kebodohan ini, kedoliman-kedoliman ini, ternyata sebabnya adalah orang-orang yang memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Yang ada itu keuntungan, bagaimana saya kaya raya, tenar, kekuasaan, terus. Nah, inilah yang disebut penyembah berhala. Penyembah berhala ini, tanpa sadar dia menyembah berhala itu. Yang dikejar kekuasaan, dengan kekuasaan kita bisa berbuat segala sesuatu. Yang dikejar ketenaran, dengan ketenaran kita bisa dihormati, mengejar kehormatan. Dan sesungguhnya itu maya sebenarnya. Nihil, nggak abadi gitu. Punah, dibatasi waktu, kapan aja punah. Paling kita manusia paling 70 tahun udah kokit mati, punah. Jadi apalagi gitu. Jadi apapun, kan udah saya bilang di awal-awal. Selain dari Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang di muka bumi ini, itu kemuliaan, kehormatan, harta, apa aja, bukan hanya di Indonesia ya, di muka bumi sejagat alam raya ini, selain dari Tuhan yang Maha Esa, selain dari Allah, semuanya punah. Lalu kemudian kita akan memperjuangkan apa? Kecuali kita harus menerangkan hal itu agar supaya jangan terjadi penindasan, gitu kan? Jangan ada terjadi penganiayaan, pelanggaran HAM, orang dibunuh begitu saja, hukum yang nggak jelas. Dia punya orang tua, dia punya anak dibunuh, dibantai. Tanah orang diserobot, gitu kan? Laut dirusak. Ini kan melanggar gitu kan? Melanggar manusia, melanggar makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya kami ingatkan, ya, jika makhluk-makhluk Allah ini udah marah, ya, bukan hanya manusia yang akan bergolak, angin akan marah, api akan marah, air akan marah, tanah juga akan marah. Dan mereka itu ada dalam tubuh saya. Dan itu bisa diperintah dengan izin Allah tadi, karena dialah penciptanya. Gitu. Bisa saja saya perintah, gitu.
Karena ini adalah bagian dari tubuh saya, bagian dari saya, sahabat saya, saudara saya, angin saudara saya, sahabat saya. Gitu. Lah kemudian ada kerusakan angin polusi, ada kerusakan tanah, ada kerusakan api. Api dirusak. Kalian tahu api dirusak? Gitu. Dia menggunakan unsur api itu untuk hawa nafsunya, keserakahan dan ketamakan. Gitu. Tapi tidak digunakan nafsu ini untuk tolabul ilmi, gitu. Merusak gunung, merusak laut, gitu. Menebangi pohon, nembakin binatang-binatang. Ini kan merusak namanya. Nah, orang-orang seperti ini jika didiamkan, udah lawannya itu pasti saya itu. Karena saya tidak suka hal seperti itu. Nah, kembali lagi ke persoalan tentang pagar laut, kemudian korporasi yang namanya PIK 2, gitu kan. Nah, ini kok mereka ini menjadi sesuatu yang hebat seperti negara, gitu kan. Nah, ternyata hebatnya itu karena didukung oleh oknum-oknum yang sedang mengelola negara ini. Suap menyuap terjadi, korupsi di mana-mana. Ini mau kemana negara, gitu. Nah, kalau seandainya ini terus dipertahankan, tanpa ada saya ataupun tidak ada saya, tetap ini akan terjadi pergolakan. Karena sesungguhnya makhluk-makhluk Allah ini juga nggak terima sebenarnya, mah. Gitu. Jadi mari kita kembali ke fitrahnya manusia, harusnya apa manusia ini? Bagaimana caranya manusia mengelola negara, mengelola lingkungannya, gitu. Ya, ya itulah pemikiran seorang nelayan, ya. Jadi pemikiran nelayan itu ya seperti itu. Nggak tahu saya sendiri apakah pemirsa ini paham atau tidak, wallahualam bisawab. Ya, gitu. Yang jelas, jika penindasan kepada rakyat ini terus dipertahankan, maka pasti Ainal yakin rakyat akan marah. Ya.